Halo, selamat malam teman-teman. Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Selamat datang di segmen analisa untuk versi secara langsung. Malam hari ini aku dikejutkan dengan sebuah video yang beredar di TikTok. Ini adalah dugaannya sangat kuat, adalah rekaman percakapan antara Agus, kemudian ada Wawa, terus juga ada mungkin kuasa hukumnya. Karena suaranya mirip banget sama mereka begitu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah intonasi, gaya bicara, dan apa yang dibicarakan kok ngebuat aku kayak nggak nyangka gitu loh. Oke, selamat malam Roro, Sky, Raffi yang sudah bergabung malam hari ini. Dan kita coba dengerin baik-baik ya. Akan aku putar beberapa kali suara yang dugaannya adalah mereka. Coba kita play di sini. Saya benar tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Ini karena bikin capek, bikin capek. Itu namanya apa saya? Tiba-tiba ditolong kayak gitu. Nggak ada. Saya juga kan. Cuma ini doang. Yang masih karena aku di sini dari siapa sih? Kenapa? Yang masih karena aku di sini. Ya, kan saya pernah mau. Kan saya pernah Bapak Mas Agus sebelumnya kan. Mas Agus, ya Mas Agus itu kan manggil sedikit capek gitu kan. Iya, ya intinya, iya Pak. Saya juga pada awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga karena pada awalnya gitu. Oke, akan aku verbatim satu persatu kata-katanya apa ya. Eh, ini rekaman karena nggak direkam dalam hal yang jelas. Mungkin dugaannya adalah ada orang yang merekam sengaja gitu lagi mereka ngobrol. Dugaannya adalah antara Agus, Wawa, dan juga salah satu kuasa hukumnya. Kata-katanya apa aja? Coba aku play di sini. Saya itu tidak berharap penyelesaian akhirnya ada di kepolisian. Karena bikin capek. Agus juga bilang bikin capek. Agus bilang, tiba-tiba Agus dibawa ke situ juga nggak tahu kan. Saya pikir cuma mau ini doang, kata Wawa ya. Yang kasih kabar Agus di sini dari siapa sih? Kenapa? Yang kasih kabar Agus di sini? Kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Bapak Mas Agus sebelumnya. Nah, maksud Agus tuh kemarin kita mainnya cantik, maksudnya begitu kan? Iya, intinya, iya. Jangan lapor dulu, kata Agus. Saya juga awalnya seperti itu, gitu kan. Paham. Saya awalnya juga seperti itu. Karena saya mencoba menghargai, gitu loh. Karena saya coba menghargai, kata kuasa hukumnya, dan berharap dia menghargai saya juga karena pada awalnya Oke. Jadi itu adalah rekaman yang beredar saat ini di TikTok banyak banget. Dugaannya adalah suaranya Agus, suaranya Wawa, mungkin sama siapa ya kuasa hukumnya. Apakah itu mirip kayak suaranya Zainuddin? Iya nggak sih? Mirip nggak seperti itu? Tapi kata-kata yang digarisbawahi adalah, aku tangkap, ini adalah terkait dengan statementnya Agus yang bilang, main cantik katanya. Aku tangkap dari obrolan ini, Nazarudin apa Zainuddin namanya, aku lupa ya. Yang kemarin mengundurkan diri, sekarang balik lagi. Nazarudin apa Zainuddin? Oke, jadi yang aku tangkap, Zainuddin ya namanya. Oke, maaf ya kalau aku salah ya. Oke. Jadi yang disampaikan obrolan oleh beberapa orang ini, yang aku tangkap gini, bahwa Agus itu maunya main cantik. Main cantik itu maksudnya kesannya cuma pengen kayak nakut-nakutin Novi dulu aja gitu loh.
tapi kok langsung dilaporkan. Nah, ini apakah salah satu hal yang sempat dikritik sama Zainuddin ya? Namanya itu ya, Zainuddin ya. Ya. Yang dulu kan waktu dia sempat keluar dari kuasa hukumnya Gus bilang begini, saya itu juga tidak sepakat sebenarnya dengan Bang Farhad awalnya gitu. Kenapa langsung dilaporkan? Kenapa saat memberikan somasi itu tidak ada jeda waktu dulu? Kalau nggak salah waktu Farhad membuat somasi buat Novi kan itu nggak ada jeda ya. Mungkin jedanya nggak nyampe 3 hari. Padahal kan Farhad bilang, Novi saya kasih waktu kamu 3 kali 24 jam untuk kembalikan uangnya Agus. Kalau tidak, saya akan laporkan. Kayaknya nggak nyampe 3 hari, udah langsung dilaporkan. Nah, aku tangkap di sini Agus dan Wawa kayaknya mereka agak sedikit dugaannya itu kecewa atau miskomunikasi. Loh, kok sampai sejauh ini gitu loh. Sampai dilaporin polisi gitu. Agus kan bilang, main cantik, jangan langsung dilaporkan. Wawa juga nggak menyatakan secara eksplisit, tapi dia bilang, iya, saya pikir cuman gini aja gitu, nggak sampai yang sedalam itu gitu. Ini videonya kan sudah lama ya kalau aku tangkap di sini, tapi kayaknya ini baru dikeluarkan sekarang-sekarang ini juga nih. Karena ini baru muncul di TikTok, aku lihat tadi, wah banyak banget gitu kan ya. Ada beberapa teman yang sudah nge-mention, yang follow TikTokku di Anja Sasmara, thank you. Kalian sudah mention aku di video tersebut, aku dengerin baik-baik. Maksudnya apa gitu ya? Itu yang coba aku putar lagi ya. Tuh kan, tiba-tiba Agus dibawa begitu kan nggak tahu kan, maksudnya apa nih Agus? Apakah dia waktu dibawa ke kantor polisi untuk melaporkan Novi dia nggak tahu? Tapi kan ini bukan kali pertama, maksudnya eh, bukan sekali doang Agus melaporkan Novi. Kalau memang misalnya gini ya, seandainya di bagian yang pertama itu adalah Agus tuh kayak miskomunikasi, tidak bermaksud melaporkan Novi. Tapi kenapa dia membuat laporan baru lagi, melaporkan Novi lagi? Itu juga membuat aku yakin nih, apakah ini sengaja disebar, ataukah ini nggak sengaja kesebar? Teori konspiratifnya seperti apa? Pasti selalu ada teori konspirasi dari video yang beredar ini. Halo Rizky from Australia, terima kasih sudah menyawer ke malam hari ini. Jadi, teori konspirasinya tentu ada dua sudut pandang. Yang pertama, Anjas, kayaknya sengaja deh video itu disebar untuk menyelamatkan Agus. Itu yang pertama. Atau teori konspirasi yang kedua bahwa ya itu adalah kenyataannya aja Anjas. Ada orang yang nggak suka sama Agus, akhirnya rekamannya disebarkan gitu. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kalau memang rekaman yang pertama tersebut cenderungnya adalah kayak strategi dari timnya Agus untuk dikeluarkan bahwa mungkin aja ini adalah cara terakhir dari timnya Agus untuk meraih hati dan juga simpati dari Densu dan juga Novi yang tujuannya adalah Agus itu cuma dimanfaatkan oleh oknum-oknum saja. Makanya dia melakukan A, B, C, dan D. Please, jangan ambil uangnya Agus. Itu kan dugaannya, yang konspiratifnya seperti itu. Atau yang kedua, memang itu adalah sengaja disebar oleh orang yang nggak suka dengan Agus dan juga Wawa gitu. Tujuannya apa? Tujuan untuk menunjukkan bahwa Agus nggak selugu itu gitu. Karena kalau aku baca di TikTokku yang kalian mention aku ke video itu, banyak yang bilang, kok suaranya Agus di sini beda ya? Nggak kayak lagi ngomong di media atau bahkan nangis-nangis. Kalau ngomong di media kan Agus kesannya dibuat manis, dibuat lembut, dibuat kayak merintih, kesakitan. Tapi kalau ini kok beda banget gitu? I don't know. Apakah menurut kalian video yang beredar sekarang ini rekaman suara doang ya, nggak ada videonya ya? Makanya dugaannya ini adalah suara mereka. Walaupun kita udah bisa, sudah bisa hampir ya 99% mirip banget dengan suaranya Agus, dengan suaranya Wawa, dengan salah satu dugaannya kuasa hukumnya Agus kan ya. Mirip banget dengan suara mereka. Ya, banyak konspirasinya sekarang ini. Aku tanya sama kalian, apakah dengan video atau audio yang aku putarkan tadi dan aku verbatim, aku tahu tidak akan jelas suaranya karena memang
sumber videonya memang nggak jelas teman-teman. Agak kayak direkam yang aku yakin banget rekaman ini rekaman yang memang sengaja tidak ditunjukkan. Aku juga nggak yakin kalau Agus Wawa tahu ada rekaman ini. Karena karena sebagai orang media, aku tahu banget kalau orang itu lagi ngerekamnya langsung di depan mikrofon HP, sama ngerekam ditutupin sama bantal atau apa tuh, ada kelihatan lah, kedengeran jenis-jenis suaranya. Apa menurut kalian? Rekaman tadi apakah sebuah kebetulan aja ataukah strategi untuk mengambil simpati lagi Novi dan juga Denso agar membatalkan voting terkait dengan uang donasi 1,5 miliar tersebut? Itu rekaman dulu pas pengacara Zainuddin mau keluar. Bukannya mau keluar, tapi sudah keluar dan balik lagi ya. Sengaja strategi. Oke, kalau menurut Roro ini adalah strategi ya Roro ya. Yaudah, kita coba putar ulang lagi ya. Tidak akan jelas, tapi akan aku verbatim. Verbatim itu adalah apa yang dikatakan akan aku ulang lagi poin-poinnya gitu ya. Bentar ya. Saya itu sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu ada di kepolisian, kata kuasa hukumnya. Kar- karena bikin capek. Ditimpali sama Agus juga iya karena bikin capek. Tiba-tiba Agus dibawa ke situ kan juga nggak tahu kan, ini siapa maksudnya. Dia dibawa ke suatu tempat tapi dia nggak tahu gitu. Apakah itu di kantor polisi maksudnya Agus? Terus si kuasa hukumnya bilang, iya saya juga nggak tahu kan gitu. Bahwa menyaut, saya pikir cuma mau ini doang. Ini doang tuh apa maksudnya? Ini doang apa ini? Yang ngasih kabar Agus di sini siapa sih Bapak? Hmm, oh iya, mainnya cantik gitu kan ya. Ya, menurut aku sih interpretasiku ya, Agus nggak bermaksud beneran melaporkan Novi sih sebenarnya dia. Tapi ini kan dia ngebuat dua laporan. Oke, anggap aja laporan pertama dugaannya adalah kayak dia dikerjain atau dibisiki atau apapun lah ya. Tapi yang kedua, kenapa dia melaporkan lagi? Apa yang terjadi menurut kalian ini semua? Sebentar lagi FA cari aman atau terima kasih Rizky buat traktirannya ya. Rekaman itu udah lama. Aku coba baca komentar kalian lewat HP ku aja ya, biarin aku lebih clear. Coba aku baca deh. Oke, pendapat kalian, pertanyaanku terkait dengan rekaman tersebut. Apa yang bisa kalian simpulkan? Apakah ini sebuah strategi ataukah sebuah beneran hal yang tidak direncanakan? Apakah ini beneran yang tidak direncanakan atau yang direncanakan? Coba aku baca komentar dari kalian malam hari ini ya. Oke, bentar aku coba buka komentar di YouTubeku di sini. Oke, karma dibayar kontan. Oke, rekaman itu sudah lama disebar sama Zainuddin pas keluar, tapi udah dihapus lagi karena Agus mau undir sampai 17 kali. Oh gitu, berarti aku yang ketinggalan dong ya. Karena aku baru lihatnya sekarang. Karena ada beberapa teman-teman di TikTok yang mention TikTokku di situ. Yang belum follow TikTokku silahkan follow di Anjasa Semara. Kalau ada update terbaru, kalian bisa mention aku di situ. Nanti akan aku cek apakah itu relevan atau enggak dengan pembahasanku ya.
Oke, strategi kata Roro. Oke, rekaman itu sengaja dibuat karena udah ada hasil polling donasi, mau minta maaf itu. Tapi kata Yeni, ini sudah lama rekamannya. Kalau ini sudah lama sebelum adanya polling tersebut, berarti ya memang ini adalah faktanya pernah ada seperti itu gitu. Aktivitas di desa, mantap sekali. Dedi Prasetyo apa nih? Oke, thank you ya. Strategi Yosi. Rata-rata banyak yang bilang strategi ya. Menurutku ini sih strategi aja. Udah kebanyakan drama mereka. Hmm, suaranya mirip dengan Jainuddin ya, yang kuasa hukumnya Agus yang sempat keluar, sekarang balik lagi. Oke, Agus tak selugu kelihatannya. Ini yang ngomong di mobil, Agus stres gitu, dia bilang gitu. Tapi kayaknya ini bukan di mobil deh, kalau aku dengerin suaranya tadi, kayaknya di dalam ruangan sih, bukan di mobil. Kalau aku denger dari audionya tuh nggak di dalam mobil, tuh di dalam ruangan kayaknya. Itu rekaman dari si Jae, pengacara yang awal-awal dulu. Oke, jadi kita punya persamaan persepsi ya dengan suara ini memang mirip banget sama Agus, Wawa, dan juga Zainuddin. Tapi kenapa ini baru muncul sekarang gitu? Atau aku yang telat? Ayo dulu teman-teman. Ya, cuman emang kalau dari Agus juga sudah pasti mereka sangat 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 berjuang lah pasti untuk mendapatkan 1,5 miliar tersebut karena kan gara-gara drama ini Densu dan Novi tidak mau menyerahkan uangnya ke Agus dalam tanda kutip ya, tapi akan diserahkan adalah lewat jalur pengadilan. Nanti hakim yang akan menentukan. Karena kan ini akan diajukan, berarti kalau hari Jumat nanti pukul 00 adalah batas terakhir untuk voting para donatur. Hari Senin kemungkinan besar akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Perdata ya untuk urusan uang seperti ini. Nanti hakim akan memutuskan apakah ini akan sesuai dengan voting para donatur ataukah hakim akan memutuskan ke hal yang lain lagi. Kalau dari beberapa hal yang aku bahas dari kasus-kasus perdata biasanya sih ya yang akan diserang nanti juga yang sudah dikatakan oleh Farhad Abbas adalah tentang keabsahan surat kuasa. Nah, nanti juga pasti hakim akan bertanya nih sama yang mengajukannya. Kalian ngebuat voting ini yang diklaim sudah mendapatkan izin dari Kominfo RI, terus juga ini yang legal, ada nggak bukti-bukti verifikasi dan sebagainya bahwa ini adalah legal gitu, nggak cuma sekedar kayak petisi. Kalau petisi kan itu semua orang bisa melakukannya. Makanya Farah kan bilang begini, kalau mau membuat hal tersebut legal adalah dengan cara harus ada tanda tangan bermaterai di setiap orang yang melakukan donasi. Mau donasinya cuma 10.000, 15.000, sama harus ada surat kuasa yang di situ tertulis adalah si donatur dengan bukti-bukti transfernya. Sekarang ganti jadi Komdigi. Oh iya iya, namanya ganti ya itu ya. Nah itu sih menurut aku emang drama-drama ini kayaknya ada aja kejutannya tiap. Dan aku lihat juga tadi ada update terbaru dari Novi ya. Coba aku lihat kegiatan Novi tuh, aku lihat dari sosial medianya. Nah ini juga ada kejutan baru nih. Aku lihat tadi Novi itu lagi mengunjungi kayak Kementerian Sosial. Jadi ada rapat gitu ya. Kementerian Sosial ada Novi, ada juga Gary, salah satu pengurus yayasan. Terus juga ada beberapa kuasa hukum mendampingi Novi di sini. Kemensos. Oke, okay. That's good gitu. Kalau Novi sudah koordinasi dengan Kementerian Sosial, artinya memang yang disampaikan dari kuasa hukumnya Agus ya, lebih tepatnya adalah juru bicaranya waktu dimediasi kan mereka bilang begini, kami itu sudah
ketemu langsung sama dinas sosial katanya. Dinas sosial itu tidak akan menerima uang tersebut karena itu adalah miliknya Agus, karena itu adalah charity. Tapi dengan adanya Novi bertemu dengan Kementerian Sosial, aku rasa ada beberapa poin yang belum kita ketahui. Kita tunggu nanti update-nya seperti apa. Bang Anjas, kok nggak ada interview dari pihak Agus terkait hal ini? Sudah ada dong. Farhad Abbas kan sudah banyak berbicara. Apa yang disampaikan Farhad Abbas harusnya adalah linier dengan apa yang ada di benaknya kliennya gitu. Kan nggak mungkin klien itu ngomong A tapi kuasa hukumnya ngomong B. Bisa-bisa bisa dituntut gitu. Pada umumnya seperti itu, tapi kita tahu case-nya. Agus ini kan dibantu sama Farhad Abbas, dia tidak ngebayar, ya I don't know gitu. Karena beberapa hal kayak dulu waktu kasus yang di Vina ya, Farhad Abbas juga kan menjadi kuasa hukum untuk Saka Tatal. Itu pun juga ada selek antara Bu Titin dengan Farhad juga, yang kalian kalau sudah mengawal kasus itu tahu lah, artinya ada beberapa hal-hal yang selek gitu loh. Dan itu bukan hal yang baru sih. Gitu. Oke, sementara itu dulu yang bisa aku update mengenai topik kali ini. Nanti aku akan kembali lagi live sekitar 10 menit, aku break dulu. Kita bahas adalah update terbaru dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dari Denny Sumargo kepada Farhad Abbas. Ini ada yang menarik karena sudah ada keterangan terbarunya dari pihak kepolisian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku siaran langsung. Sampai jumpa.